5 pagi di sana. Udah bela-belain bangun pagi. Thank you sudah bergabung. Dan buat teman-teman semuanya. Oke, malam hari ini waktu Indonesia Barat ya kita akan saya akan sedikit sharing ya. Ini acara ngobrol-ngobrol saham aja ya, sharing mengenai investasi ya dan saham khususnya. Dari beberapa pengalaman saya di sini bukan memposisikan sebagai ahli, ya, bukan ahli saham, enggak. Saya memposisikan diri saya sebagai awam, ya, karena saya sendiri memang background-nya bukan dari bidang finance, walaupun saya lulus dari lulusan perhotelan, ya nggak nyambung kan gitu. Tapi waktu saya lulus dari perhotelan tahun 98 saya lulus, tahun 99 saya kerja itu langsung di bidang finance waktu itu. Di bidang reksadana. Waktu itu reksadana belum terlalu booming. Ya. Jadi saya nggak sempat lagi ke hotel waktu itu, nggak sesuai dengan background. Langsung saya bekerja di bidang investasi dan keterusan. Waktu itu kalau teman-teman ingat ada buku yang waktu itu heboh banget, bukunya Robert Kiyosaki ya, Rich Dad Poor Dad. Ya dia menceritakan banyak hal tentang investasi, dia bicara banyak tentang mutual fund atau reksadana, tentang properti di sana, dan di sana saya langsung tertarik dengan dunia investasi ya, karena itu saya bisa dibilang agak banting setir waktu itu ya. Ya sedikit itu sedikit tentang background saya. Ya, sekarang saat ini saya kesibukan saya sehari-hari saya ada mengelola kafe ya, ada 2 kafe, toko kopi Aroma Nusantara dan Cafe Latasa. Saat ini ada 3 outlet ya, tapi sehari-hari saya juga melakukan ya, di saham ya secara mandiri aja, sendiri, tidak mewakili institusi apapun juga. Jadi sambil ngopi-ngopi dan ya, trading saham itu basically bisa disambi lah ya dengan dari kesibukan apapun yang Anda lakukan, background apapun bisa disambi, nggak harus menyita waktu terlalu banyak sebetulnya. Ya, jadi ini menarik sekali. Nah ini sedikit tadi sudah Bro Daniel sudah memperlihatkan ini background edukasi investasi saya itu basically nggak secara formal, jadi saya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan aja. Dan yang tadi yang paling banyak saya pelajari itu dari Optionetics ya, dari USA. Ini guru-guru saya yang utama, George Fontanils, Mr. Tom Gentile, mereka penulis buku, mereka juga dulu pernah jadi market maker di US, saya banyak belajar dari mereka. Beberapa pemikiran mereka akan saya sharingkan juga. Nah, untuk market lokal sendiri, saya ada pernah mengikuti juga mau ngambil license WPPE ya, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. Waktu saya pernah ngambil baru tahun lalu saya akhirnya ngikutin ujiannya. Not too bad, dari sekitar berapa lulusan 350 sampai 400 lulusan, jadi lulusan yang terbaik ternyata waktu itu ya, disuruh speech di panggung IDX waktu itu. Ini salah satu masterpiece saya, buku saya yang pertama. Saya pernah nulis buku tentang option ya, option Greeks. Ini sedikit option advance konsep tentang option tahun 2009. Buku yang sangat langka sampai sekarang di Indonesia, terus terang belum ada buku yang menulis tentang option sedalam ini. Terus tahun 2011 saya menulis buku lagi, ini akan saya bagikan sekarang, Investasi Saham Aman dan Menyenangkan. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ya, kita akan membicarakan tentang investasi ya, investment. Investment yang saya maksud di sini tentunya beda dengan apa yang sering kita dengar ya, yang namanya money game atau MLM ya. Ini tidak sama. Money game itu mungkin Anda pernah ditawarin di telepon, terus teman Anda menawarkan, ayo masuk satu produk tertentu gitu, Anda bayar 1 juta, lalu kalau mau balik modal Anda cari 1 kaki atau 2 kaki, 3 kaki, nanti balik terus seterusnya seperti itu ya. Yang ada cuma uang yang pindah dari account ke account aja, yaitu yang saya sebut sebagai money game. Sedangkan kalau MLM itu adalah satu bentuk pemasaran produk atau jasa melalui cara network marketing aja. Itu satu sistem pemasaran aja. Jadi investment adalah sesuatu yang berbeda dari itu. Nah,
apa sih investment itu? Kita samakan persepsi dulu ya, investasi atau investment. Tentunya kalau kita bicara soal investasi, ada 4 unsur di sini yang kita bicarakan. Ya, ada 4 unsur investasi menurut saya. Mudah-mudahan sesuai ya. Yang pertama adalah ada unsur pengelolaan modal. Ya, ada sejumlah dana yang dikelola ya, ke dalam satu instrumen investasi. Ada pengelolaan modal. Ya, bisa dalam bentuk bisnis, real estate, paper asset, atau komoditi. Setelah itu ada pengelolaan modal, berikutnya tentunya ada resiko. Ada resiko yang kita tanggung juga, ya tergantung kemana kita menempatkan modal kita. Setelah ada resiko, tentunya ada kita mengharapkan, kalau investasi mengharapkan hasil, ya imbal hasilnya, apakah itu hasilnya besar atau kecil, ya, tapi kita mengharapkan satu hasil tertentu, reward tertentu. Dan kita membicarakan juga ada jangka waktunya. Ya, tentunya jangka waktu dari setiap investasi itu berbeda-beda. Ada yang jangka waktunya pendek, ya, ada yang medium term, ada yang long term, ada yang very very long term. Ya, jadi investasi itu adalah ini unsur-unsurnya, pengelolaan modal, ada resiko tertentu yang kita tanggung, terus kita mengharapkan reward atau hasil tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ya, nah instrumen investasi itu apa aja sih? Yang sering kita dengar, ya mungkin ini yang suka Anda temui sekarang, ya bisnis itu ada banyak macam bisnis, ya bisa bisnis macam ada laundry, restoran, bisnis sekolahan, ada pabrik, mulai dari pembuatan, pengolahan dan distribusi produk atau jasa. Terus real estate, ya kita bisa berinvestasi di rumah, ruko, kantor, kos-kosan, ya dan sebagainya. Ya saat ini saya nggak begitu paham tentang properti, tapi kayaknya sekarang ini investasi properti ini lagi agak-agak kurang menggembirakan ya. Ada komoditi. Nah, sekarang yang lagi naik daun lagi nih emas ya, emas. Orang lagi pada berebutan beli emas sebagai yang sesuatu yang lebih safe di kondisi krisis ya. Biasanya memang kalau krisis kayak gini emas harganya naik ya. Ada komoditi lain, wheat, kopi, minyak atau oil ya lagi jeblok juga 2 bulan lalu harganya. Terus instrumen investasi yang akan kita bahas ini yang namanya paper asset. Paper asset ini juga ada banyak sekali ternyata ya. Yang umum sekarang lagi naik daun itu reksadana, ada beberapa jenis, ada pasar uang, pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Ya, itu yang umum kita temui, ada bond atau obligasi. Obligasi ini juga ada banyak jenisnya. Obligasi swasta, pemerintah juga ada pemerintah daerah. Ya sekarang juga ada obligasi. Kalau dulu kita investasi di obligasi itu harus dalam jumlah yang besar sekali. Kalau sekarang ada yang namanya ORI, obligasi retail. Ya, dalam jumlah dana yang kecil kita bisa investasi dengan return yang relatif lebih besar dari bunga bank. Ya, ada yang namanya exchange traded fund atau ETF, mirip-mirip kayak reksadana, nanti kita bahas juga sedikit. Ada saham, terus ada juga derivatif. Derivatif ini produk turunan dari paper asset ya. Ada future contract, option, dan warrant. Nah, tentunya kalau kita lihat profil dari masing-masing instrumen investasi ini, profilnya tentunya beda-beda ya. Kalau kita lihat dari jenis resikonya, rewardnya itu tentunya berbeda-beda. Nah, kita perhatikan di sini ya. Kalau kita mau berinvestasi, tentunya kita pengen sesuatu yang ideal ya. Investasi yang ideal tuh apa sih gitu? Seperti apa investasi yang ideal? Ya dari sisi 4 unsur ini, ya dari pengelolaan modal, investasi yang ideal kita pengen yang modalnya kira-kira seperti apa? Besar atau kecil? Ya tentunya kita pengen investasi yang modalnya ya kecil, ya sekecil mungkin gitu. Tentunya dengan modal kecil, kita pengen yang resikonya seperti apa?
Ya, resikonya kita tentunya investasi itu kita pengen resikonya sekecil mungkin. Ya, sekecil mungkin. Nah, dari sisi hasil, wah, modalnya kecil, resikonya kecil, hasilnya kira-kira seperti apa yang kita pengen? Nah, pasti yang sebesar-besarnya. Ya. Modalnya kecil, resikonya kecil, hasilnya sebesar-besarnya. Nah, terus dari sisi jangka waktu, kita pengen yang jangka waktu investasinya itu panjang atau pendek? Pasti kita pengen yang sependek-pendek mungkin. Ya, betul ya? Nah, lalu kalau kita melihat tadi masing-masing investasi itu kan karakter ininya beda-beda ya. Kalau kayak misalkan investasi properti, pengelolaan modalnya kira-kira gimana? Jumlah modal yang diperlukan besar atau kecil? Biasanya relatif besar ya. Relatif besar. Resikonya gimana? Resikonya so-so, ada yang bilang kecil, ada yang bilang biasa-biasa, tapi dalam jangka waktu yang panjang, biasanya resikonya properti itu jarang ada properti yang harganya turun ya, kecuali memang lagi pas ya apes bener gitu. Tapi dalam jangka panjang dia resikonya kecil. Hasilnya juga relatif besar ya, tapi memerlukan jangka waktu yang panjang properti. Ya, masing-masing investasi tentunya seperti ini. Nah, biasanya ada jargon kalau low risk ya, resikonya rendah, tentu hasilnya rendah juga. Kalau kita pengen yang hasilnya besar, risikonya juga jadi besar, ya. Betul apa betul? Ya. Nah, nanti kita akan lihat di sini apakah apa benar nih ada nih investasi yang ideal, modalnya kecil, resikonya kecil, hasilnya bisa besar dan jangka waktunya pendek. Kita akan lihat di sini. Nah, ada satu lagi cara menjalankannya juga. Ya, cara menjalankannya harus senyaman mungkin, seenak mungkin ya. Nah, dengan investasi di saham, gimana sih ini profil ininya? Apakah bisa menjadi investasi yang ideal? Ya, kita lihat ya. Nah, buat Anda pernah merasakan ini nggak? Anda yang mungkin pernah berinvestasi atau Anda pernah menjalankan bisnis, pernah nggak ada yang merasakan seperti ini, ngalamin seperti ini? Ya, saya pribadi pernah ya merasakan yang seperti ini, kehilangan uang banyak sekali di market dalam waktu sekejap aja, klik uang saya hilang bisa puluhan ribu dolar, itu pernah terjadi. Ya, jadi ini yang saya rasakan. Ya, di sini ada berita para eksekutif muda di pasar saham Indonesia yang bunuh diri. Wah, saya terus terang waktu itu bisa merasakan lah kira-kira apa yang dirasakan orang-orang yang ternyata bisa bunuh diri itu seperti apa gitu ya. Itu saya bisa merasakan itu. Ini ada cerita lagi ya, ada nasabah yang kalah ya sampai nggak punya apa-apa lagi ya kecuali rumah. Ada yang sampai rugi 4 miliar ya, lumayan. Nah, ini ada juga di sini nekat bunuh anak istri diduga kalah main falas ya, dan di laptopnya dia terdapat data-data bursa saham juga. Jadi dia pemain saham juga. Jadi kok kayaknya beritanya mengerikan gitu ya. Pertanyaannya kenapa sih? Kenapa kok bisa seperti ini gitu ya? Di saham ini apakah resikonya segitu parahnya gitu ya? Nah, di sini ada satu artikel, kenapa sih bisa terjadi seperti itu ya? Kurangnya pemahaman terhadap resiko dari produk finansial telah menjadikan jutaan orang menjadi korban turbulensi krisis keuangan global. Sebagian besar dari korban tersebut merupakan orang-orang yang minim pengetahuan finansialnya. Jadi ini sebetulnya penyebab utama kenapa banyak orang yang mengalami kerugian, dan kerugiannya bukan yang kecil di pasar modal. Ya, karena minim pengetahuan finansialnya. Ya, mudah-mudahan dari setelah webinar ini saya bisa men-sharingkan sesuatu yang bisa membantu Anda buat ya sedikit meningkatkan pengetahuan finansial Anda juga. Ini ada sedikit beberapa pandangan umum tentang saham ya, betul atau salah nih. Ya, saham itu susah. Ya, saya kan cuma background pelan, nggak ada hubungan sama finance,
background saya cuman ibu rumah tangga. Oh, saya kan bukan accountant, belum pernah baca laporan keuangan, nggak ngerti. Saya nggak bisa ini, ya. Ini pandangan umum. Ingin cepat untung, mainlah saham. Wah, benar apa salah nih? Ya, banyak yang berpandangan seperti ini. Ya, saya tahu ada beberapa orang mempunyai pandangan ini, main saham, betul atau salah? Ingin cepat kaya, main saham. Waduh, ini juga banyak yang berpandangan seperti ini. Ya, terus terang bukan untuk apa? Tidak ada, saya tidak ada cara cepat untuk jadi kaya kecuali ya sesuatu yang ilegal ya. Berikutnya, kenalan saya bangkrut gara-gara saham. Wah, ini banyak kejadian juga. Saham bikin jantungan. Ya. Saham sama dengan judi. Wah, ini banyak banget. Ini orang yang saya ketemu orang yang bilang seperti ini. Ya, bahkan ada kenalan dekat saya sendiri waktu dia bilang, oh saya trading saham. Oh iya ya, itu kan yang kayak main judi itu kan. Waduh, langsung aja gitu. Berarti saya main judi udah sekitar 20 tahun ini saya main judi ya. Karena saya ya trading saham sudah sekitar 20 tahunan. Jadi saya 20 tahun main judi gitu. Ya, dan sebagainya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, apa sih kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita berinvestasi, ya terutama berinvestasi di saham? Kemungkinan yang bisa terjadi apa aja? Oh, yeah. Simple, ya. Ini ada jawabannya kira-kira seperti ini. Kerja nggak konsen. Kemungkinan yang bisa terjadi, ya, secara umum apa yang Anda jawab ini benar ya. Kerja jadi nggak konsen, mikirin saham terus kayak mendadak sih, I'm not too sure ya ini. Aset bertambah, yes, kemungkinannya bisa. Nah, ini Bapak Zoni. Ya, kayaknya udah ngeliat slide saya nih, Pak Zoni. Kemungkinannya basically cuma dua ya. Profit atau loss ya. Kalau kita berinvestasi, kita taruh dana kita di broker, terus kita investasi, kita beli saham, atau kita trading saham, kemungkinannya cuma dua. Kalau nggak profit, loss. Ya. Ada yang bilang, oh bisa break even dong, bisa break even ya, minimal biaya transfernya aja kan kita udah kena gitu ya, udah loss di situ ya, ada biaya. Jadi kalau nggak profit, ya loss. Basically cuma dua itu aja. Nah, banyak yang orang-orang kalau mau investasi di saham, mikirnya apa? Kita pengen apa? Mikirnya tentunya kita pengen profit, betul? Ya, kita pengen profit. Ya, investasi saham kita pengennya profit. Nah, gimana sih caranya buat profit? Ya, caranya gimana buat profit? Ya, saya kalau ditanya gimana caranya untuk profit, sebetulnya simple jawabannya. Karena kemungkinannya cuma dua, kalau nggak profit atau loss. Kalau Anda mau profit, ya jangan loss. Ya, bener nggak? Ya, kalau Anda nggak loss, berarti Anda profit. Ya, jangan loss. Jadi simple sekali jawabannya. Gimana caranya untuk bisa profit? Jangan loss. Apa mungkin nggak loss di pasar modal, di stock market terutama di saham? Apa mungkin? Ya, unlikely ya untuk nggak loss. Tapi saya tambahin sedikit di sini, kalaupun mau loss, ya jangan banyak-banyak. Ya, kalau Anda loss-nya bisa nggak banyak, artinya apa? Ya kita di sini kalau kita bisa nggak loss banyak, artinya kemungkinan kita untuk profit itu jadi lebih besar. Ya, kemungkinan kita profitnya jadi lebih tinggi. Ya, kalau kita loss-nya banyak, ya artinya kemungkinan untuk profitnya juga jadi mengecil. Tapi kalau kita memperkecil range-nya kita atau kemungkinannya kita untuk loss, maka kemungkinan kita untuk profitnya lebih besar. Profitnya berapa? Saya nggak bisa janji apa-apa. Ya, yang saya tahu, kalau kita bisa memanage loss kita, itu profit itu akan datang dengan sendirinya. Jumlahnya berapa profitnya, saya nggak bisa janji.
1%, bisa 2%, bisa 90%, bisa 100%, itu bisa. Ya, saya pengalaman pengalaman pribadi saya sendiri, ya saya pernah di tahun 2008 di saat market itu crash, justru saya bisa mendabelkan portfolio saya ya dalam waktu kira-kira kurang dari 1 bulan, ya hanya dengan menggunakan uang 30% dari portfolio saya. Jadi kalau portfolio saya misalkan let's say $10.000 ya, yang saya gunakan waktu di market cuma $3.000, tapi dari $3.000 itu portofolio saya naiknya 100% dari 10.000 jadi 20.000 gitu. Kira-kira seperti itu filosofinya. Jadi kalau kita mau profit, loss-nya jangan banyak-banyak. Berapa profitnya? Saya nggak bisa janji berapa. Bisa kecil, bisa besar. Ya, nanti saya akan kasih contoh di belakang. Nah, resiko terburuk apa sih yang bisa terjadi kalau kita investasi di stock market? Yang terburuk, yang paling buruk. Ada yang mau jawab lagi? Ada yang mau jawab? Bunuh diri ya. Bunuh diri. Nah, resiko terburuk secara finansial aja, resiko terburuknya yang bisa kita alami ya dana kita hilang. Ya, dana kita hilang semuanya, kita investasi misalkan 10 juta, ya 10 juta bisa hilang nggak? Bisa. Itu resiko yang terburuk yang bisa terjadi. Kalau ya diomelin istri atau diomelin suami, yaitu resiko sampingannya ya. Nah, tapi resiko terburuk secara finansial adalah uang kita bisa nol. Gitu. Nah, sekarang balik lagi. Kita kalau di investasi tadi kemungkinan dua, kalau nggak profit, ya loss ya. Nah, loss ini bisa lossnya sedikit, bisa lossnya banyak. Nah, resiko yang terburuk adalah uang kita jadi nol, habis sama sekali. Nah, rahasia investor sukses adalah investasi saham itu menggunakan sistem. Ya, apa sih sistem? Ya sistem ya kalau kita lihat sistem itu ya satu pola yang kita lakukan berulang-ulang. Ya, satu pola yang terbukti yang sudah proven ya dan kita lakukan secara berulang-ulang, itu yang namanya sistem. Nah, untuk supaya lebih punya gambaran ya, saya pengen mengajak teman-teman semua di sini. Saya mau berbaik hati, saya mau kasih dana buat Bapak Ibu semua di sini, teman-teman. Anda punya dana, saya kasih dana 1M ya. 1M. Tugasnya Bapak Ibu sekalian adalah mari belanja sampai habis 1M-nya. Ayo kepikir buat beli apa? Ya, Anda pikirkan kalau Anda tiba-tiba ada dana 1M terus Anda disuruh belanja. Ya, belanja sampai habis, belanjanya apa? Ya. Nah, cuman karena ini virtual money dari saya, jadi saya yang tentukan ya. Dananya boleh Anda belanjakan ke sini. Ya, Anda boleh belanja ya ke sini. Belanjanya belanja saham. Sahamnya apa? Ini perusahaan-perusahaannya. Jadi Anda beliin saham perusahaan ini. Ya, kalau Anda lihat ada jumlahnya ada 45 list perusahaan yang terdaftar, itu semuanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, ada Adikarya, ada R, ada Astra, BCA, BRI, ya, ada Bank Mandiri, Sharon Pokpan, El Nusa, ya, Indofood, ya, ada yang makan Indomie di sini, ya ini ada di sini. Indakiat, Kalbe Farma, Jasa Marga, dan lain-lain semuanya, MNC, PTPP, Telkom, United Tractor, Unilever, Waskita. Ya, jadi 1M ini boleh Anda belanjain, tapi belanjainnya ke, Anda boleh beli ini aja, 45 saham ini aja. Ya. Nah, sekarang coba
Anda bantu pikirkan caranya untuk Anda kehilangan 1M yang tadi Anda punya. Ya. Tolong kasih saya idea gimana cara ngilangin 1M ini. Tapi caranya tadi ya, Anda investasikan, Anda beliin saham di 45 perusahaan ini ya sama rata, proporsional sama rata semuanya. 1M itu Anda belikan di 45 saham ini. Tolong kasih saya idea, pikirkan caranya untuk Anda kehilangan 1M tadi. Oke, Anda boleh di grup chat, silakan. Tolong kasih saya input, tolong ilangin uang 1M ini. Ya. Tolong dari 1M ini jadi 0. Gimana caranya? Apa yang harus terjadi supaya uang Anda jadi 0? Oke, ada yang bisa kasih input? Gimana caranya supaya uang Anda jadi 0? Kenapa saya kasih simulasi seperti ini? Ya, saya kasih simulasi seperti ini karena tadi resiko terburuk apa sih yang bisa kita alami kalau kita investasi di saham di pasar modal. Pak Irfan, I don't understand. Oh, oke. Saya ulangin ya. Jadi Anda sekarang punya dana 1M, Anda punya dana 1M, Anda belanjain, ya. Anda belanjain. Cara belanjanya apa? Kita belikan, ya. Anda belikan, Anda bagi ke beli saham 45 saham perusahaan yang ada di layar Anda sekarang. Ya. Oke. Ibu Mirna bilang, oh company-nya bangkrut. Oke. Ya, company mana yang bangkrut? Company-nya bangkrut. Oke, kalau misalkan ya lihat di sini Indofood bangkrut, ya Indofood bangkrut, udah jadi 0 belum dana Anda? Ya, susah ke Pak Zoni bilang, oh susah kalau belum tahu kondisi tiap-tiap perusahaan yang sahamnya listed. Oke, ini kita sebagai awam kita nggak tahu nih dalemannya apa ya. Ini perusahaan yang jelas kita cuma pernah dengar-dengar aja nih. Ada Adikarya, ada BCA, ada Indofood tadi. Ya kita kan awam nih, investor awam. Jadi kita nggak jarang-jarang deh kita ngelihat laporan keuangannya. Nah, gimana caranya untuk kalau kita beli 45 saham ini, gimana caranya supaya uang kita jadi 0? Ibu Mirna tadi bilang, perusahaannya bangkrut, ya, company-nya bangkrut. Oke, kalau Indofood-nya bangkrut, uang kita udah 0 belum? Kan masih ada 44 yang lain. Pak Hari bilang, Indonesia bangkrut. Nah, Indonesia bangkrut. Nah, kategori Indonesia bangkrut itu seperti apa? Indonesianya bangkrut, apakah perusahaan-perusahaan ininya, jadi perusahaan-perusahaan ini semuanya bangkrut semua kah? Ya. Pak Anton bilang, nggak akan kehilangan. Pak Ropin bilang, wah agak susah sampai 0 karena perusahaan besar semua. Oke. Ibu Sylvia, jika LQ45 bangkrut, semua nggak mungkin. Oke. Jadi 0 jika perang dunia ketiga. Wah, kayaknya sekarang lagi perang dunia ketiga sama COVID. Ya. Oke. Kalau Pak Zoni, kalau begini nggak mungkin 0 karena ada yang untung, ada yang rugi. Oke. Kalau saham yang dibeli turun dan kita cut loss, ya oke. Ya, udah dibeli turun, terus kita cut loss, kita rugi. Udah jadi 0 belum? Belum ya? Ya, Bu Dinar, kalau 1M dibelanjakan ke semua perusahaan sama banyak, ya nggak akan sampai 0. Oke. Oke, good answer ya. Balik lagi, kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita investasi di saham tadi ada berapa? Ada 2. Ya. Kalau nggak profit, ya loss. Ya. Sekarang resiko terburuknya apa? Resiko terburuknya kalau kita investasi di saham adalah uang kita kan jadi 0 tadi. Ya. Resiko terburuk tadi. Nah sekarang kalau kita lihat seperti ini berarti mungkin nggak uang kita jadi 0 di sini?
Mungkin nggak semua perusahaan ini bangkrut secara bersamaan, bangkrut secara bersamaan. Mungkin nggak? Theoretically, ya mungkin aja, namanya kemungkinan kan mungkin aja ya, tapi kayaknya unlikely untuk secara bersamaan. Kalau 45 perusahaan ini bangkrut, bisa dibayangin Indonesia bukan apa ya bisa kebayang itu udah kayak apa. Mungkin Indonesia udah nggak ada kali rasanya ya. Ya udah rata kali dengan tanah Indonesianya. Ya. Jadi, nah kira-kira dapat poinnya, poin pembelajarannya dapat nggak? Kemungkinan kita untuk waktu kita invest itu cuman profit atau loss tadi ya. Cuman dua ini, kalau nggak profit sama loss. Nah sekarang resiko terburuknya aja sudah kita eliminir, sudah nggak ada. Artinya itu memperbesar kita, peluang kita untuk bisa profit nggak? Kira-kira. Ya, get the point? Ya. Kalau Anda lakukan seperti ini, seperti yang barusan kita lakukan itu, ya, sama rata di 45 saham yang tadi disebutkan ini yang namanya LQ45 tadi, 45 perusahaan raksasa di Indonesia yang ada ya in the long run kayaknya agak sulit ya untuk bisa loss, malah akan profit yang ada. Ya. Ini ada grafiknya kalau Anda berinvestasi di 45 saham terbaik di Indonesia ya dari tahun berapa ini? Dari tahun 2010 ya sempat naik ya grafiknya, dan sekarang lagi agak downtrend karena kemarin kejadian COVID, tapi toh dalam waktu 10 tahun itu masih kira-kira hampir 8, ya sekarang udah agak naik lagi. Ini data ini terakhir 5 Agustus saya ambil. Ya kira-kira sekarang 80-an% dalam waktu 10 tahun ya, Oke, ini kalau kita berinvestasi di 45 saham terbaik di Indonesia dalam waktu 10 tahun memang cuman 80% ya kinerjanya kira-kira. Harga saham gabungan. Grafiknya LQ45 itu kurang lebih mirip-mirip seperti ini. Ya, yang 45 saham terbaik tadi. Ya, dari tahun 2000 ya, tahun 2000 sampai ke 2020. Ya, seperti itu. Memang ada kejadian-kejadian seperti ini tahun 2008 waktu market crash turun. Tapi kita lihat dalam waktu ya 2008, 2009 dalam waktu 1 tahun dia udah kembali ke titik semulanya lagi di situ. Bahkan sudah itu naik lagi. Nah kita sekarang ada di sini ya. Kita sekarang ada di sini. Anda lihat kejatuhannya ini sama ini ya. Kayak kalau kita lihat gambaran besarnya seperti ini, ya apakah mungkin dia akan naik lagi seperti ini? Ya dalam jangka panjang ya namanya perekonomian itu orang pasti pengennya naik. Jadi cenderungnya walaupun ada koreksi-koreksi seperti ini, ya menurut saya itu biasanya dia akan kembali lagi, ya akan naik lagi ya, kecuali kalau kayak tadi misalkan negaranya bangkrut atau entah perang dunia keberapa gitu nanti sampai rata semuanya, baru dia akan mungkin jadi nol gitu ya. Unlikely. Ini dalam 20 tahun itu sekitar 886%. Sekarang indeks harga saham gabungan di posisi terakhir tuh kalau nggak salah 5.200 ya, 5.270-an. Ya agak di atas ini. Ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, jadi dalam jangka panjang itu kalau kita investasi di 45 saham terbaik tadi, ya grafiknya kurang lebih akan seperti ini. Akan naik. Nah, ini guru saya Mr. George Fontenelles ya, dia bilang waktu itu, dia mengutip dari Warren Buffett juga, ini saya yakin, investing is a business, we call it risk management business ya. Investasi adalah sebuah bisnis ya, kita perlakukan ini sebagai sebuah bisnis, nama bisnisnya adalah risk management business. Ya, jadi bukan profit management business tapi risk management business. Jadi apa yang kita lakukan waktu kita berinvestasi di saham adalah kita bukan memikirkan bagaimana profitnya berapa, enggak, tapi lebih pada berapa banyak sih resiko yang kita tanggung waktu kita
apa namanya, waktu kita melakukan investasi di saham ini. Ya, jadi lebih fokusnya adalah di risk management-nya. Jadi gunanya sistem dalam berinvestasi di saham adalah untuk menghindari salah fokus. Jadi ingat, mindset-nya adalah bukan profit-nya dulu. Memang kita mencari profit ya, tapi caranya gimana? Cara kita mencari profitnya seperti apa? Caranya adalah jangan loss banyak-banyak ya. Kalau jangan loss tadi, nggak loss sama sekali rasanya unlikely lah gitu. Ya kita kayak main game ular tangga lah. Main ular tangga itu kan ya kita kadang kena ulernya, kadang kena tangganya. Tapi kalau kita main terus, ntar kita lama-lama nyampe ke finish juga gitu. Ya, jadi namanya loss itu pasti kita alamin. Ya, cuman loss-nya jangan sampai banyak-banyak, jangan sampai bikin kita sakit bener-bener gitu ya. Oke, jadi gunanya sistem adalah untuk menghindari kita salah fokus. Nah, sistem yang barusan kita bahas itu ya, saya sebut sebagai sistem palu gali ya. Palu gali itu apa ya? Apa lu ada, gua beli gitu. Apa lu ada, gua beli. Nah, maksudnya apa? Jadi Anda punya, kalau Anda punya dana, ya Anda sisihkan, pokoknya ada saham apa aja di LQ45 tadi, yang 45 saham itu tadi, apa aja yang masuk listnya LQ45 kita beli. Apa lu ada, gue beli gitu. Nah, apakah kita tuh satu-satu 45 saham itu kita beli? Seperti itu repot juga ya gitu. Terus mantaunya juga repot. Nah, ada satu cara yang sangat simple kalau kita mau halo, suara saya masih hilang-hilang nggak ya? Testing. Bagus, bro. Bisa ya? Jelas. Oke, Pak Anton, suaranya mudah-mudahan masih... Itu yang tadi mungkin. Yang tadi, bro. Ya, oke. Ya. Oke, lanjut ya. Sistem palu gali ini tadi, Anda beli 45 saham LQ45 tadi, tapi dengan cara yang sangat simple. Bagaimana caranya? Anda bisa beli yang namanya ETF, ya, atau Exchange Traded Fund dari indeks LQ45 tadi. Ya, Anda beli ETF-nya, kodenya ini RLQ45X. RLQ45X. Anda beli RLQ45X ini transaksinya sangat simpel, sama kayak Anda beli saham, ya. Lebih simpel daripada Anda beli reksadana mungkin. Nah, kalau Anda beli reksadana, Anda mesti ke fund manajernya dulu, Anda mesti mengisi form apa segala. Kalau ini Anda kalau udah buka broker, karena Anda tinggal klik buy ini satu lot, ya udah Anda udah beli. Artinya Anda punya investasi yang exposure-nya sama seperti Anda punya 45 saham terbesar di Indonesia. Jadi very simple, ya, RLQ45 ini. Ya, untuk Anda yang trading di US market, atau ya di London Stock Exchange misalkan, Anda bisa Anda pasti ada ETF yang listed di sana. Amerika luar biasa sekali, ada yang namanya SPY. SPY itu kita samanya kalau beli satu lembar SPY itu sama kayak kita beli 500 perusahaan terbaik di dunia. Ya, ada macam-macam, ada Apple di situ, IBM, McDonald, Starbucks, apa segala listed di situ. Ya, jadi dan ya beruntungnya Anda yang di trading di US market, SPY itu sangat-sangat liquid, ya, dan ETF itu ada banyak sekali di sana pilihannya. Ya, di Indonesia belum terlalu digalakkan ETF ini. Jadi tes, Bu Sylvia bisa dengar saya? Testing. Ya, Oke. mudah-mudahan Cukup jelas, bro. Masih jelas. Jelas? Oke. Ya, Thank jelas, you. bro. Jelas. Ya, jadi satu cara yang Anda bisa lakukan adalah Anda beli ETF, ya, ETF dari LQ45 ini. Ya. Orientasinya adalah jangka panjang. Ya, kalau Anda beli ETF LQ45 ini orientasinya jangka panjang, ya minimum 2 tahun, lebih panjang lebih baik.
Jadi misalkanlah Anda, oh ini buat dana, katakanlah dana Anda buat anak sekolah, misalkan, ya, Anda tabungin aja, ya, secara berkala, ya, seperti nabung aja, misalkan 500.000 atau 1 juta tiap bulan, Anda beliin aja ETF-nya tiap bulan. Market lagi turun seperti ini, Anda beli, Anda averaging down. Market turun, Anda averaging down lagi. Bulan depan marketnya naik, Anda beli lagi. Anda beli lagi, terus saja dalam jangka panjang, grafiknya seperti yang Anda lihat tadi. Ya, sorry. Nah, kapan dijualnya? Ya, dijual setelah dalam jangka panjang itu kalau pas Anda butuhkan, ya Anda ambil, ya. Nggak usah semuanya, bisa secara parsial. Ya, apakah pasti untung? Ingat sekali lagi, belum tentu. Belum tentu. Di sini ingat exposure kita adalah bukan di profitnya tapi di resikonya dulu. Ya, dengan beli ETF-nya LQ45 ini, minimal Anda sudah mengurangi banyak resiko di situ. Ya, karena saham-saham LQ45 ini itu secara berkala itu di review. Ya, kalau nggak salah 6 bulan sekali, ya itu di review ulang. Apakah satu perusahaan itu masih layak atau tidak? Ya, masih layak apa enggak masuk di dalam list 45 saham terbaik di Indonesia. Jadi 6 bulan lagi bisa jadi kayak tadi Unilever. Oh, Unilever belum tentu 6 bulan lagi masih ada di situ gitu. Jadi bisa jadi sudah diganti sama perusahaan lain yang lebih sehat lagi. Gitu. Jadi dalam jangka panjang resikonya relatif lebih kecil kalau kita investasi di ETF ini. Oke, ini satu sistem yang sangat simple, ya. Palu gali, jadi beli ETF-nya aja. Ya, ETF di Indonesia ini relatif memang belum terlalu liquid, ya belum terlalu liquid, tapi diperdagangkan juga, dan Anda bisa jual beli di situ juga dengan dengan mudah. Ya, harganya udah ada di market. Ya, ini kakek Warren, ya, Opa Warren sendiri, dia sangat menyarankan ya ETF ini. Warren Buffett recommends ETF to most investors, ya, and for good reason. Ya, jadi salah satu investor terhebat di dunia aja, terbesar di dunia aja, dia menyarankan kita untuk berinvestasi dengan cara membeli ETF, ya, secara berkala. Oke, ada pertanyaan Bu Pak Zoni, apakah itu satu-satunya ETF yang bisa dibeli di Indonesia? Tidak, ya. Ada ETF itu ada listnya, memang belum terlalu banyak di Indonesia, tapi untuk yang exposure-nya ke saham itu yang cukup besar, ETF-nya itu tadi, yang RLQ45X tadi. Gitu Pak Zoni. Ya. ETF memang di Indonesia ini sayangnya belum terlalu digalakan. Padahal udah 10 tahun, mungkin udah sekitar 10 tahun waktu itu diedukasikan gitu, tapi memang exposure-nya masih belum terlalu kuat, ya. Oke, nanti saya akan sharingkan sistem yang lain lagi, ya. Oke, kita pindah ke setelah yang tadi berinvestasi lewat ETF. Ini ada satu pemikiran yang lain lagi. Ya, kalau Anda mau berinvestasi di pasar modal, kita bisa berinvestasi carilah bisnis yang menguntungkan. Ya, cari bisnis yang menguntungkan. Apa sih bisnis yang menguntungkan kira-kira? Ya, apa kira-kira bisnis yang menguntungkan? Anda familiar dengan produk-produk ini? Ya, Anda bisa familiar dengan produk-produk ini? Ada Fatigon, Procold, Sonsi, ya, produk obat-obatan. Ini nggak semuanya obat sih, ada vitamin, ya, penambah tenaga, ada jus di sini, ada hydro koko. Ya, produknya siapa ini ya kira-kira? Produknya perusahaan apa nih? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Produknya siapa nih? Kalbe Farma, ya. Nah, Kalbe Farma. Nah, kira-kira Kalbe Farma perusahaannya untung nggak ya?
investasi di bisnis yang menguntungkan. Kalau produk-produk ini kira-kira kalau Kalbe Farma itu nggak untung, iya betul Pak Zoni, ini Kalbe ya. Kalau dia nggak untung, apa masih ada sekarang ya? Nah ini adalah produk-produk yang relatively kita mungkin Anda ada sedikit ya, ada yang Anda pakai juga produknya, ya. Ya Anda bisa berinvestasi di perusahaannya langsung, beli aja sahamnya Kalbe Farma, misalkan ya seperti itu. Contoh lain lagi, oke ini ada pertanyaan Pak Anton, kalau beli ETF apakah bisa pilih emitennya? Tidak, ya tidak bisa karena itu sudah dipilihkan dari ya sudah dipilihkan. Jadi 45 saham itu ya basically kita nggak usah repot-repot menyaring lagi ya jadi itu udah disaringin lah sama apa OJK sama bursa itu udah disaringin jadi kita nggak pusing basically. Bu Sylvia, ETF di Indonesia likuiditasnya oke, kurang. Good question ini, kurang. Ya, jadi memang likuiditasnya masih sangat relatifly sangat minim dibandingkan dengan ETF di katakanlah di Singapura atau di Australia, bursa Australia atau bahkan bursa Amerika itu ETF-nya sangat very liquid, sangat liquid, bid ask spread apa selisih harga jual belinya juga paling cuma 0, ya, cuma 1 sen paling 2 sen selisihnya sangat liquid. Jadi di Indonesia belum terlalu liquid. Ya, tapi masih oke lah, masih bisa. Kalau kita orientasinya jangka panjang masih bisa dibeli lah. Selama ya apa namanya ya mungkin dengan dana yang relatively nggak begitu banyak ya. Tapi sekarang udah lebih lumayan dibandingkan dengan katakanlah 5 tahun atau 10 tahun yang lalu itu lebih nggak liquid lagi. Itu jangka waktunya berapa lama di hold kalau untuk ETF memang tadi kita orientasinya panjang di atas 2 tahun. Ya, lebih baik mana beli ETF atau reksadana? Ini saya akan bahas ntar ya, tapi secara cepat saya jawab saya lebih prefer ETF dibandingkan reksadana. Ya, nanti saya akan jelaskan juga kenapanya. Oke, kita kembali ke sini. Thank you buat pertanyaannya. Investasi di bisnis yang menguntungkan. Tadi kita kalau tadi ETF kita rombongan investasinya 45 saham. Kalau ini kita beli satu perusahaan cari yang menguntungkan. Apalagi contohnya? Anda ini merek-merek ini Anda familiar? Toyota, Daihatsu, Isuzu ya. Ini siapa distributornya? Ya, pasti udah familiar ya. Astra ya, Astra Internasional apakah Astra perusahaan yang menguntungkan nggak ya? Ya mungkin belakangan ini apakah kalau penjualan mobilnya turun ya mungkin agak nggak begitu bagus. Tapi secara umum perusahaan ini salah satu perusahaan yang apa very big company ya di Indonesia. Ada yang tahu ini? Ya, waduh. Ya BCA, BRI, kira-kira menguntungkan nggak perusahaan-perusahaan ini? Apakah kita bisa invest langsung beli sahamnya BCA, BRI? Ya kira-kira itu bisa mengurangi resiko kita. Resiko terburuknya tadi apa? Oh, sahamnya apa perusahaannya bangkrut jadi nol. Sahamnya jadi nol. Mungkin nggak kira-kira BCA sahamnya jadi nol? BCA bangkrut. Saya kebayang apa yang terjadi tuh kalau BCA atau BRI bangkrut, sahamnya jadi nol. Waduh, apa yang terjadi tuh Indonesia ya? Ya mungkin nggak mungkin aja, tapi balik lagi tadi seberapa mungkin ya? Artinya kemungkinannya kecil sekali. Dan ingat kalau kita invest di perusahaan-perusahaan yang stabil, yang kuat, itu kita meminimize resiko kita atau loss kita dan memperbesar kemungkinan kita untuk profit. Apalagi ini ya jalan tol apa perusahaannya operator jalan tol kita ya, ada Jasa Marga ya, terus ada Telkom. Perusahaan-perusahaan ini untung nggak? Kalau dulu ya sekarang mungkin Jasa Marga agak turun kali profitnya ya karena sekarang banyak orang yang work from home. Kalau dulu macet, kalau lagi pas punya saham Jasa Marga
kayaknya makin macet ada hiburan, oh nggak apa-apa deh makin macet berarti revenue-nya semakin banyak gitu ya. Oke, nah ini ada produk-produk ini Anda familiar ya, Lifebuoy, Pond's, Walls, ada Sariwangi, Lipton, ya Pak Zoni, Unilever ya. Anda kalau masuk ke Transmart, Anda lihat ke bagian-bagian sabun, yaitu didominasi oleh dua perusahaan besar, Unilever, satu lagi P&G. Ya Anda bayangin, Anda investasi, bisa nggak kita beli sahamnya Unilever? Ya, sangat bisa. Ya. Apakah perusahaannya untung nggak sih Unilever? Untung nggak kira-kira? Ya, rasanya secara kasat mata aja, walaupun kita bukan apa, ya kita bukan ahli, rasanya kita udah bisa jawab dia perusahaan yang untung. Mungkin dari saya lahir kayaknya perusahaan apa ini produk-produk ini udah ada kali ya gitu. Ini ada sampai ada apa ya kita bisa laguin ini ya, bangun tidurku terus mandi ya pakai sabunnya ada ya, odolnya ada ya, apa pasta gigi ya. Tidak lupa menggosok gigi ya, dia ada Pepsodent sama Close Up ya. Bangun tidur habis mandiku tolong ibu ya bikin sarapan pakai Lipton, pakai teh, ada menteganya juga Blue Band ya. Membersihkan tempat tidurku, pakai apa cairan pembersihnya juga banyak dia. Jadi dari pagi sampai sore Anda bisa pakai produknya Anda, dan bukan cuma bisa pakai produknya, Anda bisa beli sahamnya di sini. Ya itu satu idea aja. Nah, investasi di bisnis yang menguntungkan kira-kira seperti itu. Ini ada beberapa kinerja dari perusahaan di Jasa Marga. Ini saya ambil data dari tahun berapa? Selama 12 tahun ya, 1 Januari 2009 sampai 5 Agustus. Sahamnya dari 960 jadi 4.210 ya. Kinerjanya 338% selama 12 tahun. Ini di luar pembagian keuntungan, ya di luar dividen. Ya, kalau Anda investor, Anda mengharapkan dividen, ini di luar dividen. Ini cuma dari selisih kenaikan harga sahamnya aja. BCA ini ini juga di luar saya sudah memperhitungkan stock split ya. Kalau Anda investor pasar modal, Anda tahu stock split, ini sudah memperhitungkan stock split. BCA dari 3.350 ya. Dulu dia pernah stock split juga, tapi udah saya hitung proporsional. Sekarang harganya 31 ribuan, 825% selama 12 tahun. Astra cuma 288. Kalbe Pharma tadi. Ya, Sonsi Promah tadi. Ya. Not too bad, cuman berapa? Ya, nggak nyampe 2.000 sih. Telkom, wah ini perusahaan negara nih, cuma 139% ya. Unilever, 429%, 12 tahun. Indofood, woi, Indofood, ICBP, kodenya ini yang produknya ya, produk Indomie, 2.330 jadi 10.500, 352% selama 10 tahun. Ya, ya, kalau Anda punya sahamnya ini ya apa ya, ya kalau perlu pagi siang sore malam makan Indomie lah gitu ya. BRI dari ini 19 tahun, ini dari data dari dia IPO, dari pertama kali dia listing di Bursa Efek Jakarta waktu itu. Ya, waktu itu harganya dia udah stock split dulu, harganya sekitar kurang dari 1.970-an ya. Saya soalnya waktu itu sempat beli juga. Itu tahun 2001 kalau nggak salah ya. Apa 2000 gitu dia listing. Waktu itu saya yang ngantri banyak banget. Waktu itu ya oversubscribe istilahnya. Tapi saya waktu itu dapat sedikit. 3.000% lebih. S Hardware, ya Anda familiar sama perusahaannya, ya, cuma 1.600%. Charon Pokpan, ini Anda tahu apa? Fiesta, ya produk-produk Fiesta itu dia punya 6.800%, 12 tahun, ya, not bad. Mayora, ya, biskuit Roma, selai olai, Astor, Kopiko, teh pucuk, mie mewah, ya saingannya Indomie itu produknya dia. Oke, jadi Anda bisa beli sahamnya langsung, Anda bisa langsung investasi di perusahaan-perusahaan yang seperti ini.
Ya. Oke, siap belanja besok. Ya, Anda beli sahamnya, pakai produknya. Ya, itu Anda membantu diri Anda sendiri namanya. Oke, jadi sistem berikutnya adalah kalau tadi sistem palu gali, ya Anda beli ETF. Kalau ini sistem piara kingkong, ya piara kingkong maksudnya apa? Ya, Anda pendekatannya seperti ini. Anda 100% pemakai produk itu, ya itu lebih bagus. Jadi Anda lihat aja kalau pagi-pagi Anda pakai sabunnya apa sih, pakai atau kalau Anda makan sering makannya apa, sarapannya apa gitu. Anda beli rotinya Sari Roti. Oh, Sari Roti juga ternyata ada sahamnya gitu. Atau apa aja produk-produk yang Anda pakai sehari-hari ya lebih banyak lebih bagus dan kalau bisa sustainable product ya kayak sabun gitu yang Anda pakai berulang-ulang terus. Yang kriteria berikutnya adalah market leader di bidang. Ya, perusahaan yang profitnya konsisten dan market leader di bidangnya. Ya, kayak tadi Unilever, Kalbe Farma. Ya. Orientasinya jangka panjang, ya minimum 1 tahun. Ya, lebih panjang lebih baik. Di sini ya Anda kalau invest jangka panjang juga di sini Anda perusahaan-perusahaan itu juga relatif memberikan dividen, ya pembagian keuntungan. Nah, kalau Anda mau pakai sistem ini, ya seyakin apapun Anda dengan perusahaannya, alokasikan dana maksimum cuma 20% dari total portofolio Anda. Artinya apa? Kalau kita, misalkan kita cuma punya dana, tabungan kita 10 juta yang mau kita alokasikan ya di saham. 10 juta berarti 20%-nya berapa? 2 juta. Jadi maksimum 2 juta di satu perusahaan ya, di satu King Kong tadi, ya, satu perusahaan yang besar tadi. Karena aja maksimum. Kurang dari itu lebih baik. Ya. Jual jika dibutuhkan, ya bisa parsial jualnya bisa apa? Ya, kalau dibutuhkan aja. Misalkan Anda punya ini apa dalam jangka panjang, Anda pas tahun depan atau 2 tahun lagi ya Anda butuhkan, Anda jual bisa. Oke, ini mungkin pertanyaannya profitnya berapa? Balik lagi di sini kita fokusnya adalah bagaimana kita meminimize resiko kita, meminimize loss kita. Profitnya berapa? Tadi sudah saya bagikan sebelumnya ya bisa berapa ratus, bisa berapa ribu dalam jangka panjang. Apakah itu akan terjadi di masa yang akan datang? Belum tentu. Ya, belum tentu akan seperti itu juga di masa yang akan datang. Tapi paling enggak kalau kita lihat profil perusahaannya, produknya sustainable, kita pakai sehari atau produknya bagus, itu akan memperkecil resiko kita. Oke, ini kira-kira sistem yang sangat simpel bisa kita lakukan. Pak Sony, kalau 5 perusahaan, jadi maksimum 5 kali 20%, 100%, yes. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Anda punya dana 10 juta tadi ya, dengan cara ini maksimum 20% dari total portfolio, tadi 2 juta aja satu saham maksimum. Ya, jadi total 100%. Boleh nggak 100%-nya dicemplungin semuanya? Dengan cara ini boleh. Ya, boleh. Seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Pak Zoni. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini ada satu sistem yang ini saya gunakan secara rutin. Nah, ini namanya sistem 4 sehat 5 sempurna. Ya, ini agak sedikit lebih sedikit lebih ribet dari yang tadi, yang 2 tadi. Kalau yang tadi nggak terlalu pusing ya analisanya. Kalau ini sedikit perjuangan lah, ya. Tapi kita lihat nih, ini yang saya lakukan. Sampai sekarang pun saya masih melakukan ini. Ya dulu, kenapa saya sebut 4 sehat 5 sempurna? Ya dulu lagi kecil dulu waktu SD kan kita diperkenalkan ya, makan itu harus menunya 4 sehat 5 sempurna. Seperti ini. Nah, ini saya tuangkan dalam bentuk sistem. Ya, kita sebelum 5 sempurnanya 4 sehat 5 sempurna, 4 sehatnya dulu ya, biar mudah
ini ya, Anda ingat-ingat, kalau dulu saya kalau ngingat-ngingat sesuatu itu disuruh pakai jembatan keledai namanya, jembatan keledai. Ingat-ingat huruf depannya apa gitu. Nah, ini 4 sehatnya nih, C-U-M-I, cumi ya, ingat-ingat cumi. C-U-M-I. Nah, apa tuh cuminya 4 sehatnya? C-nya ya, 1, cari perusahaan yang profitable. Nah, C, cari perusahaan yang profitable. Gimana caranya ntar kita bahas. Yang kedua, U-nya, usahakan yang sedang uptrend, pergerakannya uptrend. Ya. Itu U-nya. M-nya, money management, jangan sampai lupa. Ya, money management, jangan sampai lupa. Yang keempat, I-nya, ingat-ingat, ya, maksa ya, ingat-ingat harus punya exit plan. Ya. Oke, jadi ini cuminya nih 4 ini ya. Anda yang mau apa, nanti Anda akan dapatkan materi ini setelah webinar ini selesai. Anda bisa dapatkan ini. Ya, jadi kalau nggak sempat dicatat atau apa, Anda nggak sempat catat, nanti Anda bisa dapat ini. Nah, kita bahas ya satu-satu ya. Cari perusahaan yang profitable itu gimana caranya? Ya, pastinya kalau kita mau cari tahu perusahaannya profitable apa enggak, kita mesti lihat laporan keuangannya. Ya, perusahaan-perusahaan yang listed di Bursa Efek tentunya dia mempublikasikan ini. Kita akan bisa dengan mudah mendapatkan ini. Ini saya dapat dari data dari broker account saya. Ini satu contoh perusahaan. Nah, ini angkanya kan ada banyak sekali ya. Angkanya ada banyak sekali. Saya bukan background dari finance, misalkan bingung gitu. Lihat angkanya yang mana. Anda cari income statement ya, Anda cari, atau laporan rugi laba ya. Kalau mau tahu apa rugi laba ya, masuknya ke laporan rugi laba. Ya, Anda lihat di sini ada contoh ya. Saya lihat dari tahun ke tahun. Oh, dari kanan ke kiri. Jadi 2014, ini contoh ya. 2015, 2016, 2017 ya, fourth quarter ya, jadi bisa ketahuan dalam 1 tahun itu dia untung atau rugi. Kalau Anda bingung dengan angka-angka ini, istilah-istilah ini apa, langsung aja ke angka yang ini ya. Kita pengen tahu perusahaannya untung atau rugi. Ya, net income, NI, net income. Ya, kita lihat dari tahun 2014, wah, minus 4 triliun, rugi 4 triliun. Terus berikutnya rugi 26 triliun. Ya, terus tahun 2016, tiba-tiba profit ya 900 miliar. Terus tahun 2017, profit lagi, 5 triliun. Ya, oke, kalau kita ketemu perusahaan yang seperti ini, income-nya ya seperti ini, apakah ini signal bagus? Ya, signal bagus nggak kira-kira untuk kita investasi? Ya, pernah rugi banyak sekali, terus profit. Wah, kalau ngeliat ini kayaknya profitnya bagus ya gitu. 900M tiba-tiba jadi 5T gitu. Nah, sebelum kita lihat ini, Anda boleh lihat satu lagi ya. Lihat juga ininya. Ya, selain tadi net income-nya, lihat kalau kita bisnis kan kita lihat dari penjualan ya. Total sales. Total sales-nya gimana? Kita lihat total sales-nya dari 34 triliun jadi tinggal 500 miliar, turun 314 miliar, turun lagi 235 M. Tapi net income-nya kok bisa naik ya gitu. Ya, dari dua unsur ini aja, dari dua bagian ini, ya dua item ini aja, kira-kira Anda mau invest di perusahaan ini enggak? Ya, ya. Kalau seperti ini turun tapi profitnya naik, saya juga bingung gimana caranya dia dapat profitnya. Ya, apalagi dia pernah loss segini banyak ya. Jadi sangat-sangat kalau kita lihat dari laporan keuangannya ini perusahaan yang sangat tidak ya unpredictable. Ya, bisa tiba-tiba untung besar, bisa tiba-tiba loss-nya besar. Terus sales-nya ya yang paling parah ini ya namanya bisnis kan kita pengen yang sales-nya bagus ya, stabil, meningkat bahkan. Ya, jadi secara logika aja kita menghindari perusahaan yang seperti ini. Ya, sorry sebentar. Ini perusahaannya ada di atas, saya nggak
nggak mau sebut tapi ada ternyata di sini. Ya, Anda tahu perusahaannya ya itu ya. Oke, berikutnya. Ini ada perusahaan lain lagi. Pak Anton ini tahu nih perusahaan ini ya. Lihat net income 2014 45 M, 2015 49 M, tahun 2016 wah loss, tahun 2017 profit lagi. Ini kalau kita lihat tahun 2019 2020 perusahaan ini Anda udah pasti kebayang ya bidangnya pariwisata ya. Ya perusahaan seperti ini kira-kira apakah kita mau berinvestasi beli sahamnya nggak kira-kira ya naik turun ya, naik sedikit turunnya banyak naik lagi ya sekarang turun lagi apalagi industrinya lagi terpukul sekarang ya unlikely rasanya ya profitable nggak profitable dan tidak gitu konsisten nggak tidak konsisten ya udah di skip aja kalau seperti itu nggak masuk kriteria C tadi ya ini juga satu contoh wah ini contoh bagus nih ya contoh bagus yang rugi ya net income-nya dari tahun ke tahun wah minus 1T minus 3T minus 2T minus 1T wah ini perusahaannya masih ada terus nih ya dari tahun ke tahun nggak pernah untung tapi masih tapi bisa bisa puluhan tahun ada perusahaannya apa oh ini nih ada di ujung Banten sana ya namanya BUMN disuntik terus mau investasi di sini ya. Ini contohnya yang lain lagi lihat net income-nya dari tahun 16T 18T 20T 23T wah ini Anda lihat lihat salesnya gimana total salesnya 43 47 50 64 wah sejalan nih profitable, yes. Konsisten, yes. Wah, ini berarti apa? Bisa jadi satu kandidat nih ya. Cari perusahaan yang profitable. Ini bisa jadi masuk kantong kita ya. Masuk. Nih perusahaannya tadi ya. Rata-rata dari kita punya tabungan di situ ternyata. Bayangin kalau BCA bangkrut, kita semua kehilangan tabungan kita ya. Apa yang terjadi kalau itu terjadi? Jadi unlikely lah ya. Mudah-mudahan enggak. Ini juga satu contoh, ya, 415, 437 M, 480, 533. Ya, salesnya juga naik secara konsisten. Ya, profitable, yes, konsisten, yes, masuk kantong kita. Oke, nah ini kan datanya tahun 2017 ya. Anda pengen tahu yang baru? Ada yang pengen tahu? Ada yang pengen tahu? Oh iya, tadi saya lupa bilang ya. Saya ntar Anda jangan keluar dulu apa sebelum selesai ya Anda saya akan sharingkan saham apa yang bisa Anda beli Senin besok. Ada satu kandidat. Pak Anton, profitable-nya mesti dinilai secara konsisten minimal berapa tahun berturut-turut untuk kita pilih. Good question. Ya, profitable-nya kalau bisa sepanjang mungkin, tapi paling enggak 3 tahun, 4 tahun lah. Ya, 3 tahun, 4 tahun Anda lihat kita pengen tahu dia basically steady nggak sih perusahaannya, kira-kira gitu. Ya lebih panjang lebih bagus. Saya biasanya lihat paling nggak 3-4 tahun. Ya, thank you. Oke, itu yang pertama ya, C-nya tadi dari Cumi tadi 4 sehat 5 sempurna. C-nya cari perusahaan yang profitable. Caranya seperti ini ya. Lihat laporan keuangannya, Anda bingung angkanya, lihat aja bagian net income-nya sama total sales-nya. Itu dulu aja ya untuk awal itu dulu cukup. Oke. Berikutnya, U-nya, ya, CU, uptrend. Cari perusahaan yang pergerakan harganya up. Saya pengen kasih contoh di sini. Ini kira-kira uptrend apa enggak kalau pergerakannya seperti ini? Ya, dari ini naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya, saham tuh kalau nggak naik ya turun gitu. Teman, kalau dia membentuknya seperti ini, trennya naik atau turun? Ya, apakah ini naik? Pertanyaannya, boleh jawab. Ini naik nggak? Ada yang bilang ini naik? Dari sini ke sini? Ya, enggak ya. Oke ya. Itu saham yang ya turun.
turun. Turun, sekarang kayaknya lagi agak sideways, tapi yang jelas dia tidak naik. Kita cari yang U-nya itu yang uptrend. Jadi kalau ini turun atau mendatar, ya udah skip ya. Oh, ini laporan keuangannya tapi baik Kak, bagus, perusahaannya profitable. Tapi trennya nggak up, ya udah dilempar aja, nggak usah dilihat ya. Nah, itu kelanjutannya tuh, dia turun lagi ternyata, hati-hati ya. Jadi seringkali banyak trader-trader saham yang melihat seperti ini gitu. Ya saya mundurin dikit ya. Oh ini udah ketemu bottom nih harganya nih gitu. Udah ketemu di bawah. Kayaknya nggak mungkin turun lagi ya. Siapa bilang ya? Ya di bawahnya ini masih ada angka lagi sampai 0. Gitu. Ya. Ini contoh lain lagi. Ini uptrend nggak? Uptrend nggak nih? Bu Sylvia tanya informasi tadi dari web mana didapat, informasi maksudnya laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu dia publish, jadi basically mudah sekali dari kita bisa dapat dari broker kita, dari broker online pasti ada datanya di situ, atau dari RTI ya, rti.co.id ada di situ ya. Tapi di broker kita pasti ada. Down. Thank you Bu Mirna. Down. Ya. Paropin nggak uptrend, rata. Pokoknya nggak uptrend ini ya. Yang jelas kalau nggak uptrend ya udah skip ya. Rata ya. Turun cenderung rata di sini. Oke. Jadi kalau ketemu yang kayak gini ya udah skip aja, nggak uptrend karena kita cari yang uptrend. Kelanjutannya tuh ya. Ini uptrend nggak? Ya. Kira-kira uptrend ini ya, uptrend chart ya. Ada yang bilang ini downtrend atau trennya tidak naik, ya. Uptrend nggak ini? Ya, ya, kita coba lihat lagi yang lain. Uptrend ini, ya, uptrend. Nih, gini, ada satu tips. Kalau tipnya gini, kalau Anda pengen tahu saham ini uptrend apa nggak uptrend ya. Kalau Anda bingung, ya, Anda cari 10 orang, terus Anda tanyain, ini pergerakannya kalau ada kasih lihat chartnya seperti ini uptrend apa enggak? Kalau 8 dari 10 itu bilang uptrend, berarti uptrend gitu aja ya. Daripada pusing-pusing. Oke. Ya, tapi uptrend itu kira-kira seperti ini ya. Ya memang saham itu naik turun naik turun naik turun ya, tapi overall dia ada begitu ya, naik turun, habis itu puncaknya lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Ini bottomnya lebih rendah dari lebih tinggi dari bottom yang lalu ya, seperti itu seterusnya. Oke. Berapa tahun untuk lihat trend atau downtrend? Oke, good question banget Bu Mirna. Berapa lama ini untuk melihat uptrend atau downtrend? Pergerakan harga itu biasanya paling nggak 3 bulan itu udah kelihatan. Ya, biasanya 3 bulan itu kelihatan. Tapi apakah kita lihat cuma 3 bulan itu? Enggak juga. Ya, kita perlu lihat 3 bulan seperti apa, 1 tahun seperti apa, nanti yang jangka panjang seperti apa, yang lebih panjang lagi 3 tahunnya seperti apa. Jadi kita perlu melihat dari horizon yang agak lebih luas, ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi 3 bulan udah terlihat. Nah, balik lagi, kebutuhan kita apa? Kalau orang-orang yang trader yang cepat, mungkin dia nggak akan lihat yang orientasinya jangka panjang. Dia nggak terlalu ngelihat yang long term, yang 2 tahun, 3 tahun gitu, enggak. Bahkan mungkin yang 3 bulan pun dia nggak lihat. Dia lihatnya cuma minggu atau sebulan aja. Tapi kita di sini kalau 4 sehat 5 sempurna, kita lihat dalam jangka range waktu yang lebih panjang. Paling nggak kita lihat 3 bulan, setahun, 3 tahun, sampai 3 tahun pun oke kita lihat. Ya, kita lihat pergerakannya apakah dia uptrend apa enggak. Ya. Oke, stay di channel ini, nanti di bagian akhir Anda akan ke bagian kandidat saham ya, buat Anda beli hari Senin.
Oke, ini uptrend. Ini uptrend nggak? Oke, 10 orang, dari 10 orang kira-kira ada yang ada 8 yang bilang uptrend chart ini. Kalau iya, kalau Anda ketemu C-nya, cari perusahaan yang profitable kayak tadi, ya, terus yang kayak BCA tadi, net income-nya naik terus, sales-nya naik terus chart-nya seperti ini, kantongin lah itu. Ya. Apakah setiap hari kita temuin yang seperti itu? Belum tentu. Ya. Oke, berikutnya, ini uptrend udah ya, kita C-nya udah, U-nya udah, berikutnya langkah ketiganya adalah money management. Money management, M-nya ini money management. Ini penting sekali, dan ini mungkin apa ya, lebih penting daripada milih sahamnya kali ya. Money management ini kuncinya juga dari ya, keberhasilan kita dalam memanage portofolio kita. Money managementnya seperti ini. Mulai dengan pendekatan what if we are wrong? Bagaimana kalau kita salah? Jadi kalau sebelum kita beli satu saham, pendekatannya nih, oke, kalau saya salah gimana ya? Gitu. Dan kita bisa selalu salah di market. Ya, kita udah ini perusahaan profit, trennya up, toto besoknya turun malah. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Ya, jadi mulai dengan pertanyaan ini, gimana kalau saya salah? Ya, what if we are wrong? Kedua, jangan gunakan uang belanja hari-hari, dana emergency, dana darurat, ya, atau dana yang akan digunakan dalam waktu dekat, dalam waktu dekat nih paling nggak kurang dari 6 bulan ke depan. Usahakan diversifikasi ke beberapa saham atau industri, ya, dibagi, ya, kalau bisa dibagi beberapa saham. Mungkin ada yang industrinya sama, tapi sebisa mungkin dibagi, dipecah. Resiko per posisi tidak lebih dari 3% dari portofolio atau 2% preferable. Saya akan jelaskan ini ntar, habis ini ya. Oke. Ya, ini pendekatan seperti ini. Ya, jadi gimana kalau saya salah? Oh, saya udah yakin, saham ini untung, trennya naik, kalau gitu saya punya dana saya ada 100 juta, saya cemplungin 100 juta di situ. Gitu. Ya, bukan seperti itu jadi pendekatannya. Jadi tetap kita harus bagi. Oke. Ini money manajemennya kira-kira seperti ini. Yang penting resiko per posisi itu tidak lebih dari, ini deh, jangan 3%, 2% aja deh, kita sebut 2% aja. Dari total portofolio, resiko per posisi. Jadi dengan kata lain, Anda cuma boleh kehilangan 2% dari total dana Anda dalam satu posisi saham. Ya, bingung. Kalau bingung, saya kasih contoh di yang berikutnya nanti. Ya, ini contohnya. Anda punya 10 juta rupiah, ya, 10 juta rupiah ke 5 saham. Ya, Anda bagi ke 5 saham. Ya, ini jadi maksudnya satu saham itu maksimum 20%. Ya, maksimum 20% dari total portofolio. Ya. Anda beli 5 saham, mungkin bisa bersamaan, tapi biasanya unlikely kita beli bersamaan. Tapi dalam jangka waktu tertentu Anda bisa beli, mungkin ini hari pertama, mungkin ini minggu depannya Anda beli, atau bisa juga selisih 2 hari atau selisih 1 bulan bisa ya. Tapi misalkan Anda beli 5 saham, masing-masing 2 juta. Ya, 20% dari total portofolio. Masing-masing saham 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Oke. Nah, tadi resiko per posisi berapa? Maksimum cuma boleh 2%, ya, 2% dari total portofolio. Kalau portofolio kita 10 juta, berarti adalah 200.000 ya, 200.000. Jadi di satu saham ini kita cuma boleh loss 200.000 masing-masing. Oke, ya, mudah-mudahan cukup jelas. Masing-masing saham ini maksimum risk-nya 200.000. Ya, 2% dari total portofolio kita di sini.
atau 10% dari saham yang kita beli. Artinya apa? Saham ini maksimum cuma boleh turun 10% harganya. Ya, maksimum saham ini cuma boleh turun 10%. Karena kalau kita turunnya lebih dari 10%, artinya kita akan kehilangan lebih besar dari 2% dari total portofolio kita. Oke. Ya, ada yang ini mudah-mudahan cukup jelas ya. Punya 10 juta bagi ke masing-masing posisi ini maksimum ya, sekali lagi maksimum 20%, maksimum 20%, kurang lebih baik ya. Saya biasanya jarang sampai 20%, jarang ya. Dan masing-masing resikonya cuma boleh 10% dari total amount saham yang kita beli. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, ini money management seperti ini. Walaupun seyakin apapun, seyakin apapun bagusnya itu saham, kita yakin sekali itu bagus, beritanya bagus, apa segala bagus, cuma boleh maksimum 20%. Ya, begitu money managementnya. Oke, ya. M-nya sudah, ya, C-nya udah, U-nya udah, M-nya udah, I-nya sekarang. Sorry, Pak Anton bertanya, sudah di level, kalau sudah loss di level maksimum risk, apa yang harus dilakukan? Berikutnya ini, yang keempat, ingat-ingat exit plan-nya. Ya, ingat-ingat exit plan-nya. Ini jawabannya Pak Anton. Ya. Nah, exit plan-nya itu, ya ini tadi saya ambil analogi kalau kita ada di gedung, kita bekerja di satu gedung, itu ada baiknya kita tahu, kan suka ada training kan, training untuk fire safety gitu. Jadi kalau ada emergency keluarnya lewat sini, selalu ada training seperti itu. Itu supaya kita tahu exit-nya lewat mana gitu. Nah, waktu kita trading atau kita investasi di saham pun kita perlu punya yang namanya exit plan. Ya, nah, exit plan-nya itu harus kita ketahui sebelum kita masuk posisi ya. Di sini saya kasih huruf besar ya, saya tekankan di sini sebelum kita beli sahamnya. Ya kita udah perlu tahu di kondisi apa kita harus jual. Ya. For better for worse ya, baik dalam keadaan profit maupun loss, kita harus tahu kapan kita harus di kondisi apa kita harus jual, baik itu dalam keadaan profit maupun apalagi dalam kondisi loss ya. Nah, exit plan ada banyak pendekatan untuk exit plan ini. Nah, di sini saya akan men-sharingkan satu yang agak mudah untuk diikuti. Ini yang namanya pasang trailing stop ya, namanya trailing stop 10%. Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Anton. Ya, pasang trailing stop 10%. Maksudnya apa trailing stop 10%? Ya, misalkan kita beli saham harganya Rp1.000 ya. Harganya Rp1.000, terus sahamnya kita pasangin stop loss 10% dari 1.000, yaitu 100 ya, 100 perak, ya, 100 rupiah. Oke. Jadi kalau kita beli sekarang harganya Rp1.000, terus tiba-tiba begitu kita beli langsung turun sahamnya, ya langsung turun 10%, ya kita udah mesti, ya harga turun ke 900, kita udah harus jual, ya kita udah harus jual. Ya ini secara teoritis seperti ini, ya secara teoritis seperti ini. Biasanya sih ya mungkin nggak satu hari turun 10%, kemungkinan selalu bisa terjadi, ya kemungkinan selalu bisa terjadi. Tapi biasanya kalau di bursa Indonesia itu turun langsung satu hari langsung ada yang namanya auto reject, jadi perdagangan dihentikan. Jadi Anda unlikely bisa lakukan ini gitu ya. Mungkin Anda harus lakukan besoknya gitu. Ya. Ya ini secara theoretically seperti ini. Jadi begitu
apa namanya, Anda masuk, beli sahamnya, Anda udah tahu kalau dia turun sampai 900, ya, dia nggak naik lagi, turun sampai 900, udah mesti jual. Oh Pak, tapi beritanya ini bagus Pak, besok kayaknya akan naik. Nggak peduli, jual. Oh Pak, sih ini ada investor besar akan masuk Pak, ini kayaknya sahamnya besok akan naik lagi. Nggak peduli, jual. Ya, pokoknya begitu dia turun 10%, jual. Nggak peduli apapun alasannya, Anda jual. Oke? Karena fokus kita apa? Fokus kita mau minimize risk kita. Ya, ini akan membantu kita. Ya, ini kalau kita salah ya. What if we are wrong tadi? What if we are wrong? Begitu kita beli sahamnya saham bagus, lagi uptrend, tiba-tiba lagi boncos, kita tiba-tiba ya turun 10%, ya udah jual apapun yang terjadi. Besoknya naik lagi gimana? Ya udah bye-bye, udah lupain aja, cari saham yang lain dulu gitu ya. Oke. Ini yang oke. Pak Zoni nggak memikirkan long term-nya. Di sistem ini kita lakukan seperti itu. Kita lakukan seperti ini. Kalau apa namanya? Kalau saham yang bagus biasanya kita kasih ruang. 10% itu kita kasih ruang. Kalau memang bagus, biasanya untuk turun 10% aja juga dalam kondisi normal itu agak sulit, apalagi kalau dia lagi uptrend. Begitu. Ya. Pak Irfan tanya turun 10% di hari itu atau turun 10% dari harga kita beli. Turun 10% dari harga kita beli. Ya, dari kita beli. Oke, thank you nih. Ini mengingatkan. Ya. Turun 10%. Jadi bisa aja hari ini turunnya cuma 1%, ya biarinin aja dulu. Besok turunnya 2%, biarinin aja dulu. Pokoknya tiba-tiba bulan depan dia nggak naik-naik, malah turun jadi 900, ya udah kita jual. Gitu. Oke. Ya, ini kalau turun ya. Sekarang kalau kemungkinannya lain. Misalkan harganya naik dari 1000, ya dari 1000 dia naik ke 1050. Naik ke 1050. Stop loss-nya naikkan, ya, selisihnya tetap 100, ya, tapi naik jadi 950 sekarang. Kalau harga sahamnya naik ke 1050, stop loss-nya dinaikkan juga jadi 950. Udah naik ke 1050, sahamnya tiba-tiba besoknya turun jadi 950. Jual juga, ya. Loss nggak? Loss. Loss-nya berapa? Anda beli 1000, Anda jual 950, Anda loss 50. Rp50 per lembar sahamnya. Oke. Misalkan ternyata dia nggak turun, ya, nggak kena stop loss, dia harga naik ke 1.200. Ya, harga naik ke 1.200, stop loss-nya naikkan jadi 1.100. Selisihnya tetap 100. Ya, selisihnya tetap 100. Ya, kalau dia turun gimana? Ke 1.100, jual. Loss atau profit? Ya, Anda beli di harga 1.000, jual di harga 1.100. Ya, Anda masih profit 100 perak. Ya, apa kan sayang, padahal lagi harga 1.200, kenapa nggak jual di 1.200? Ya mana saya tahu itu harga tertinggi, gitu aja ya. Kita nggak tahu harga tertingginya di mana. Ya, ini satu pendekatan yang simple, ya, yang apa namanya, nggak perlu mikir macam-macam, dan menariknya adalah di beberapa broker ini bisa dilakukan secara otomatis. Jadi Anda nggak perlu pantau tiap hari. Jadi begitu Anda masuk sahamnya, Anda tahu, oh udah masuk ordernya, udah beli, Anda langsung pasang. Anda udah hitung harganya 10%, 10% dari harga beli, langsung Anda pasang di brokernya. Oh, stop loss Rp100. Udah, Anda tinggal. Udah, jadi nggak usah dilihat-lihat lagi. Ya, Anda bisa lakukan seperti itu. Oke. Nah, ini exit plan-nya. Oke. Jadi, kalau kita lakukan seperti ini, ya, nomor 3 tadi money management, nomor 4-nya ingat-ingat exit plan, kita punya dana 10 juta, ya, kita punya dana 10 juta, lihat ini, saham
A, B, C, D, E, kita ambil rata aja lah, misalkan masing-masing 2 juta, ya 2 juta rupiah. Masing-masing risknya tadi kita udah tentukan, kalau dia turun 10%, resiko kita 200.000 per saham. Nah, ini yang menariknya di sini. Waktu kita beli saham ini, apakah dari 5 saham ini kita udah pakai cari perusahaan yang profitable, cari yang uptrend, kita udah pakai money management, ya? Apakah sahamnya pasti naik? Sahamnya apakah pasti untung? Belum tentu, ya, belum tentu. Saya mau berandai-andai dulu. Anda misalkan kita beli 5 saham ini, ya kita beli 5 saham, semuanya tiba-tiba rugi. Nggak begitu kita ada yang langsung naik, pokoknya langsung dalam entah itu pendek atau panjang, pokoknya langsung turun semuanya 10%. Ya, semuanya 10%. A, B, C, D, E, semuanya turun 10%. Loss, apakah kita akan ngalamin loss? Yes. Ya, kita akan ngalamin loss. Berapa loss kita? Kalau kita apes-apesnya banget, begitu kita beli 5 saham ini, semuanya nggak ada yang naik. Semuanya langsung turun, langsung kena trailing stop kita di 10%. Berapa kerugian kita? Ya, 200.000 kali 5 saham. Rugi kita berapa? 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah alias 10% dari total portofolio kita. Artinya portofolio kita masih ada 9 juta rupiah. Kalau itu yang terjadi, ya, kira-kira Anda belajar sesuatu nggak? Anggap aja uang training juta rupiah, ya, uang trainingnya 1 juta, ya, tapi Anda akan belajar sesuatu dari situ. Ya, itu kalau langsung loss semuanya, ya, langsung loss semuanya. Jadi Anda rugi 1 juta rupiah. Nah, itu paling buruk-buruknya ya. Itu yang paling buruk-buruknya. Sekarang saya mau berandai-andai sedikit aja. Dari 5 saham yang kita beli, mungkin nggak yang 4-nya langsung salah kayak begitu, ya. Ada 1 deh yang benar, gitu. Ada 1 yang benar. Ya, misalkan yang benar ini ternyata dia naik, let's say berapa, 40% misalkan ya, naik 40%. Yang lainnya kita rugi, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000. Yang ini naik, atau misalkan biar gampang 50%, jadi 3 juta deh. Ya, dari 2 juta jadi 3 juta, kita untung 1 juta saham, yang lain loss 200.000, 200.000, 200.000. Ya. Kita loss-nya total 800.000, dari 1 saham ini kita profitnya 1 juta, total portofolio kita masih profit 200.000 rupiah. Padahal kita salah di 4-4-nya ini. Salah di 4 saham, cuma benar di 1 saham. Ya. Masih bisa profit. Itu kalau 1 saham benar. Mungkin nggak 2 saham benar? Mungkin nggak 3 saham benar? Mungkin nggak 4 saham, mungkin nggak 5 saham, ya mungkin aja. Tapi yang jelas kemungkinan yang paling buruknya 5 saham, 5-5-nya kita loss maksimum, kita udah tahu maksimum loss-nya 1 juta. Ya. Risk 1 juta dengan potential profit yang di atasnya kita nggak tahu berapa, unlimited. Kira-kira worth it nggak untuk dijalanin? Oke. Ya, itu kira-kira poinnya. Ya. Oke, kita hampir selesai. Ini portofolio saya yang lalu, ya, yang lalu. Ini saya mau kasih lihat portofolio saya yang lalu. Apakah saya ngalamin loss? Yes, saya ngalamin loss juga. Ini saya ada waktu itu, ini lagi pas kondisi market lagi bagus ya. Saya beli beberapa, ada banyak di sini, lumayan, hampir 10. Akra, Antam, ya, emas, ya, Astragrafia, BRI, Indofood, PTPP, Sari Roti, Wika, Waskita. Lihat ini kinerjanya waktu itu ya. Akra 71%, Antam minus 0,6%, Astragrafia 53%, BRI waktu itu cuma 1,5%. Ya. Ini mostly dengan pendekatan nggak semuanya dengan 4 sehat 5 sempurna. Saya ada menggunakan beberapa sistem, tapi kayak Akra ya.
Grafia, BRI, itu waktu itu saya menggunakan pendekatan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Not too bad, ya, not too bad. Kinerjanya. Ya. Apakah ada yang loss? Yes, ada yang loss. Ingat, gimana caranya untuk bikin portfolio kita hijau atau positif? Masih ingat caranya tadi? Ya, kan kemungkinannya tadi kalau nggak profit atau loss ya. Kalau nggak profit ya loss gitu. Nah, gimana caranya supaya saham di portofolio kita hijau semua atau positif semua atau totalnya positif? Gampang caranya. Ya. Yang minus atau yang merah dibuang. Ya, dibuangnya jangan sampai terlambat. Maksimum berapa? 10%. Ya. Jadi saya nggak pernah miara saham itu sampai minusnya sampai minusnya banyak. Saya nggak pernah piara itu. Jadi kalau udah waktunya cut loss ya udah di cut loss aja mendingan. Karena kalau kita piara juga mengganggu ya, secara psikologis itu mengganggu. Ya ini pas portfolio saya mau lihat yang current, yang sekarang ya saya nggak terlalu banyak posisi sekarang. Ini yang kiri, ini saya screen capture dari handphone ya, last week. Ini yang last week, yang sebelah kiri. Yang current, yang posisi saat ini, persis saat ini market kan lagi tutup ya, ini persis ini yang saya lagi punya saham-sahamnya. S Hardware, Doit, ini perusahaan actually saya nggak tahu ini perusahaan apa, tapi ternyata katanya perusahaan energi gitu ya. Tapi waktu itu masuk dalam kategori saya, ini bukan pakai 4 sehat 5 sempurna, DOID ini. Ini DVLA, Daria Varia, ini masuk 4 sehat 5 sempurna. Kalbe Pharma, ini saya pakai pendekatan bukan 5 sempurna. Sido itu masuk di kategori 4 sehat 5 sempurna. Ya, jadi ini saham-saham yang saya masuk ya, tapi mostly perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan yang profitable gitu. Ya, ada yang merah ya. Ini kemarin ada teman saya Pak Hari juga ikut masuk juga, jadi dia lagi loss juga sama kayak saya. Saya senang ada temennya. Oke. Ya, tapi yang lainnya lumayan ya. Ya DVLA ini jarang yang ngelihat Daria Varia. Saya udah ngelihat beberapa bulan yang lalu. Ini saham ini memang nggak begitu liquid, tapi saya paksain beli waktu itu karena saya lihat itu masuk di 4 sehat 5 sempurna. Ini kalau buat dipegang long term masih bagus. Saya beli waktu itu di 2180, sekarang di 2840. Ini dalam waktu mungkin berapa? 3 bulanan ya. 3 bulanan 30%, dan ini kelihatannya masih akan naik lagi. Ya, farmasi sekarang lagi naik daun lah di kondisi COVID seperti ini. Oke, ini real portofolio saya yang ada sekarang. Saya nggak pegang banyak, saat ini cuma 5 saham. Ini ada kinerja portofolio 1 tahun. Nah, ini yang lalu ya, tahun 2015 Agustus ke Agustus 2015 ke 2016. Ini kalau Anda lihat grafiknya ini grafik portofolio saya. Yang biru ini grafik indeks. Indeks itu indeks saham secara keseluruhan seperti apa. Jadi ya secara simpel kinerja saya di atasnya indeks. Saya naik, iya, tapi saya lebih di atasnya dia. Nah, kalau Anda perhatikan kinerja reksadana itu basically kebanyakan dia bareng sama indeks di sini. Ya, bareng sama indeks. Artinya kalau Anda bisa ada di atasnya indeks, ya itu artinya apa? Anda bisa mengalahkan tanda kutip kinerjanya fund manager reksadana gitu. Ya. Ini yang kinerja portfolio saya yang dulu. Nah, saya bandingkan nih Agustus ke Agustus, ini saya juga bandingkan yang Agustus lalu ke Agustus sekarang. Ya, 2019 ke 2020. Ya. Waktu itu masih sama, tapi waktu COVID, waktu saya ada signal ini bakalan
bakalan nggak bagus gitu, beberapa saya cut. Ternyata ya ini waktu COVID-nya BB segala macam, indeks saham turun habis-habisan di sini, saya udah banyak cash out di sini. Udah banyak cash out. Ya itu keuntungannya juga kalau kita kelola portfolio sendiri, itu bisa kita langsung cash out. Tapi kalau Anda yang pegang reksadana saham, Anda nggak bisa. Karena reksadana saham itu si fund manajernya terikat sama aturan, dia nggak boleh cash out banyak-banyak, cuma boleh maksimum 20% aja. 80%-nya harus berupa saham tetap. Ya, jadi seperti ini, waktu dia turunnya banyak sekali, saya turunnya sedikit, dan sekarang saya udah mulai balik lagi, ya baliknya juga lebih cepat dibandingin sama indeks. Ya, ini portfolio sendiri. Oke, itu sistem 4 sehat 5 sempurna. Yang 4 sehatnya tadi cuminya jangan sampai lupa ya. 5 sempurnanya apa, Pak? 5 sempurnanya simple ya. Sebelum Anda masuk satu trade, ya waktu Anda mau beli saham, Anda udah yang profitable, yang uptrend, money manajemennya tadi 20% maksimum, ya. Tahu exit plan-nya seperti apa, biar sempurna. Ya, sebelum Anda klik buy, ya Anda berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing supaya saham Anda bisa profit dan menjadi berkah buat keluarga Anda. Ya, itu 5 sempurnanya. Oke. Ya. Itu saham sistem 4 sehat 5 sempurna. Ya. Benefitnya mengelola portfolio sendiri ini ya. Anda punya kontrol penuh ya terhadap portfolio Anda sendiri. No management fee ya. Memang ada broker fee, ya, transaksi saham itu ada tapi kecil sekali. Tapi kalau Anda masuk ke reksadana udah pasti ada annual fee-nya, ada management fee-nya. Walaupun mungkin nggak besar, tapi kena ya. Fleksibilitas tinggi di berbagai kondisi market untuk cash out atau cash in. Ya tadi, fund manager nggak bisa seluas kalau kita lakukan sendiri. Ya, kesempatan untuk bisa beat the market, ya beat kan tadi fund manager. Ya bukan mau sombong, tapi memang kita punya keuntungan itu karena kita kelola dananya relatif nggak terlalu besar dibandingkan dengan fund manager tadi. Oke. Saya kira itu kalau Anda belum punya broker account, ini 2 broker yang saya pakai, Philip Securitas sama Mirae. Kalau Anda mau belum punya broker account, Anda bisa hubungin saya, ini nomor handphone saya, ya nanti ada di materi. Oke, saya rasa itu materi saya yang bisa saya sharingkan. Mungkin kita buka untuk ini, Bro Daniel, kalau ada yang mau tanya jawab, memang waktunya agak mepet ya, sebentar mungkin. Silakan.